Pagi hari ini dari Departemen Biologi kita akan membicarakan radang kedua. Sebenarnya infeksi CNS itu dulu banyak kuliahnya ya, jadi pulang 4 kuliah, sekarang dipadati jadinya, jadi sekitar 2 kuliah. Topik-topik yang akan kita bicarakan pagi ini yaitu yang pertama yaitu spektrum neuro HIV, karena HIV ini sekarang penyakit yang sering kita dapati terutama di daerah-daerah tropis ya. Cerebral toxoplasmosis kemarin sudah dibicarakan juga pada grup A ya, kelas A. Kemudian sitomegalovirus, malaria cerebral, terutama kasus-kasus yang endemis malaria. Ternyata malaria itu bisa menyebabkan kelainan pada cerebral. Kemudian ini apabila kita makan daging mentah, ya, neurocystis, kemudian TB pada tulang belakang, spinal tuberculosis, kemudian poliomyelitis, serta yang terakhir adalah rabies. Izin Prof, slideshow-nya terkeluar ya Prof. Terkeluar, sekarang udah masuk? Halo? Ini sudah masuk? Slideshow-nya tidak nampak Prof. Baik. Oke. Ini gimana salahnya lagi? Ini. Kalau misalnya tidak bisa, mungkin tidak usah slideshow juga nampak Prof. Oh gitu? Ya, jadi ya, ini Prof. gimana nih? Balik aja? Ulangi Ya, lagi? boleh Prof. Ini nampak? Nampak Prof. Ya. Kemudian kita membicarakan spektrum HIV itu ada yang primer dan ada yang sekunder. Kalau dia primer itu merupakan yang non-opportunistik, bukan yang penyebabnya ada komplikasi yang lainnya. Misalnya HIV demensia, inilah topik yang primer yang akan kita bicarakan pada HIV ini. Ada juga nanti pada kelompok neuropati, HIV sensori neuropati. Sedangkan yang sekunder ini akibat daripada penyakit lain atau yang disebutkan konkomitan dengan HIV atau berkaitan dengan penyakit sekunder. Itu misalnya ada cerebral toxoplasmosis, ya, TB meningitis atau tuberkuloma, cryptococcal meningitis, ya. Yang dibicarakan di sini sesuai dengan KIPD, ya, pembelajaran untuk pendidikan dokter Indonesia, lebih ditekankan pada HIV demensia, cerebral toxo, crypto, dan TB meningitis. Ya. Dasar dari patogenesis daripada HIV itu awalnya ada penderita itu terserang oleh karena HIV melalui darah atau melalui hubungan kelamin, ya. Dan ini ternyata menimbulkan kronik. Nah, kalau dia kronik, ya misalnya setahun kemudian, 2 tahun kemudian, dia akan menimbulkan gejala. Dan itulah apabila seseorang mempunyai imunokompromis yang rendah, itu bisa menimbulkan beberapa penyakit. Makanya dikatakan continue in nearly all untreated seropositive individuals. Jadi pada beberapa orang sering berlanjut apabila tidak mendapat pengobatan yang adekuat, itu seropositif. Dasarnya itu adanya suatu progres yaitu HIV encephalitis atau HIV. Apa tanda-tandanya? Tanda-tandanya ada gangguan kognitif, ya, dalam tingkah laku, motorik, dalam gerakan, dan behavior dalam misalnya dia melakukan kegiatannya. Makanya dikenal dengan nama HIV demensia. Nah, bagaimana proses HIV itu bisa masuk ke dalam tight junction atau ke dalam otak itu? Ada suatu darah, ternyata pembuluh darah itu sudah di mononukleotid, sudah masuk monosit tadi. Nah, monosit itu
melalui tumpangan yang namanya microglial cell, dia akan masuk ke blood-brain barrier. Dari microglial cell ini dia akan mengalami proliferasi, mengalami perubahan menjadi multinucleated giant cell atau fusi keinfektif daripada selnya sendiri. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah terbentuknya proses infektif yang kita kenal dengan cluster differentiated form, terutama pada limfosit T, ya, karena limfosit T yang berperanan pada HIV ini. Makanya dikenal dengan CD4 T cell. Kemudian inilah yang akan mengganggu dalam hal neural damage dengan melalui nanti ada namanya proses Trojan, ya. Dia akan mengikuti dimanapun monosit ini berada. Oke. Jadi kesimpulannya adanya blood, ya, pembuluh darah tadi, masuklah si HIV tadi, virus HIV tadi, yang akhirnya merusak blood-brain barrier, menimbulkan suatu CNS infeksi, kerusakan otak, bisa menyebabkan gangguan kognitif. Nah, untuk kita bertanya, dokter, apa saja komplikasi dalam bidang neurologi untuk HIV itu? Banyak. Dari otak itu ada AIDS dementia kompleks, ya. Kemudian nanti ada progresif multifokal leukoencephalopathy atau nanti kalian dengar namanya PML, nanti terutama kalian udah di Koskap, ya, atau di kepanitraan senior. Kemudian ada yang ke spinal cord, ya, vascular myelopathy, ada yang ke selaput otak, meningitis, cryptococcal meningitis, dan lain-lain, ya. Jadi nanti kalau ditanya dalam ujian apa saja komplikasi, yang hal-hal ini sudah familiar lah kalian lihat, ya. Oke. Nah, perjalanan infeksi HIV itu dimulai dari 2 sampai 3 minggu terinfeksi, ya. Adanya suatu sindroma retroviral, ya, 2 sampai 3 minggu, gejala menghilang dan bisa menimbulkan serokonversi yang positif. Terutama sekali nanti ada timbul yang namanya jamur pada lidah, gatal-gatal, ya. Nah, itulah yang akan menimbulkan suatu HIV asimptomatik yang infeksi kronis. Makanya kalau kita lihat nanti pada pasien-pasien penderita HIV ada yang kaki sama daerah tangan yang ada yang seperti hitam bintik-bintik hitam yang memanjang sepanjang tangan dan kakinya itu sudah kena yang dikatakan infeksi kronis. Itu rata-rata 8 tahun. Ya, jadi kalau nanti kalian lihat nanti di bangsal terutama posiansus di Adamali itu, ya, kalian lihat nanti ada pasien yang HIV, ada lidahnya berjamur, ada kulitnya bintik-bintik yang hitam, itu sudah memastikan bahwa suspek apakah ini HIV atau bukan. Nah, apabila ini bergejala, menimbulkan suatu infeksi HIV. Maksud bergejala itu imunokompromised, dan ini menimbulkan biasanya kematian 1-3 tahun kemudian. Jadi dia misalnya 2000 dia terkena, ya, 2003 dia akan mengalami kematian. Itu berdasarkan kepustakaan. Nah, ada yang dikatakan Windows period, di mana masa pemeriksaan tes serologi untuk antibodi HIV masih negatif. Jadi waktu dia pertama diperiksa masih negatif, tapi virus sudah ada dalam darah. Apa tandanya? Yaitu dia melihat adanya CD4 dari limfosit T tadi, ya. Dan ini sudah mampu menularkan kepada orang lain. Oke, nah sekarang komplikasi pada otak ini ada AIDS dementia kompleks. Ini progresif, bisa menyebabkan terjadi suatu indirect neurotoxicity, ya, terutama menimbulkan kelainan pada otak tadi. Prosesnya itu tadi ada namanya Trojan, ya, atau patologinya Trojan horse theory, yaitu virus may be transported into the brain by infected peripheral monocyte. Jadi tadi kita gambarkan tadi dari blood-brain barrier, dari blood masuk ke blood-brain barrier, dia masuk melalui monocyte. Itulah dia istilahnya tompangannya monocyte itu.
makanya dikatakan Trojan. Ya. Nah, apa gejala daripada Age demensia kompleks ini? Ada gangguan kognitif seperti gangguan dalam hal konsentrasi, forgetfulness, kadang-kadang lupa dia, kadang-kadang lambat dia, agitasi, marah-marah, ya. Itu tanda-tanda suatu cognitive disorder pada demensia HIV. Ini beda dengan keluhan psikiatri misalnya pada skizofren. Ya. Kemudian motor abnormality, ataksia, hiperrefleks, Babinski refleks, ini sering muncul. Pada stadium lanjut akan menimbulkan paraparese dengan inkontinensia urin et al. Sedangkan gangguan behavior, misalnya apatis, gangguan personality, dan akhirnya penderita itu akan mengalami diam saja atau dikatakan dengan autism. Ya. Oke. Nah, tentu kita bertanya, apa obat untuk menghindari terjadinya kelanjutan daripada HIV di mana 3 tahun kemudian bisa menimbulkan kematian ini? Ada namanya antiretroviral. Antiretroviral itu diberikan when to start, itu terutama apabila dia dalam keadaan illness, dalam keadaan penyakit, ya, berpenyakitan. CD4-nya di bawah 350. Jadi kalau dia nanti 200, itu rata-rata biasanya cerebral toxoplasmosis. Kalau di bawah 50 nanti ada TB, ya. Itu nanti ada bagan yang khusus. Dan viral load-nya di atas 50.000 kopi, ya. Jadi ini obat-obatnya ada zidofudin, ada lamivudin, ada efavirenz, atau stafudin, lamivudin, nevirapid. Ya. Dia kombinasi antiretroviral ini biasanya dengan 3 kombinasi obat. Inilah semuanya. Jadi nanti kalau kalian nanti mendapat Oskap, kalian lihat nih obat-obatnya. Ada nanti obat-obatnya. Dan ini obat gratis dari pemerintah, ya. Nah, tentu di dalam kepustakaan ada obat yang penetrasinya kuat, ada penetrasinya sedang, ada penetrasinya low. Yang kuat itu misalnya zidofudin atau nevirapid. Ya. Sedangkan yang medium itu adalah stafudin, sedangkan yang low itu misalnya tenofovir. Ya. Kemudian, kapan bisa menimbulkan gangguan vokal di otak? Pertama, adanya HIV itu sendiri. Dalam darah menimbulkan higher intracranial pressure atau higher ICP. Ya. Timbul lesi desak ruang. Nah, dari lesi desak ruang inilah kita amati apakah ini merupakan cerebral toxo atau meningitis. Nah, itu nanti dilakukan dari MRI, ya, atau dilakukan dari imaging. Nah, sekarang kita kupas satu persatu untuk yang opportunistic, ya. Cerebral toxo. Kemarin saya dengar juga ada dari parasitologi sudah menggambarkan secara ringkas tentang life cycle daripada cerebral toxo, di mana ookis, ya, di mana bradizoid itu sudah diceritakan. Jadi dia merupakan infeksi yang disebabkan oleh Toxoplasma gondii, merupakan parasit intraseluler yang obligat. Dia bisa mengalami reaktivasi. Artinya sudah pernah kena dulu, tapi karena daya tahan tubuh itu turun, akan timbul kembali. Biasanya kalau patokan klinis IgG. IgG indicate dikatakan post-infection. Dia bisa multiple ring enhancer. Jadi enhancement-nya pada otak itu kalau kita lihat multiple, kanan kiri. Kalau dia single itu rata-rata kemarin sudah kita bicarakan ada cerebral abscess, ya. 27-43% bisa juga single, ya. Oke, ini yang tadi saya bilang course daripada kurva daripada HIV dan AIDS itu berdasarkan penyebabnya, melibatkan multi tahun, ya. Kalau dia 200 apa, 300 apa, ini memang harus kita cermati. Juga life cycle-nya, adik-adik harus ulang-ulang kembali. Kapan dia menimbulkan kelainan pada organ, ya, kapan dia berubah menjadi suatu proses yang dikatakan ookis, karena ookis inilah sumber masalahnya. Termakan daging mentah inilah masuk ke dalam tubuh manusia. Ya.
Kalau itu nanti sudah dipelajari dan mungkin pada semester kemarin sudah ada ya. Ya Hasian ya, sudah diceritakan ya. Iya, Pak. Sudah ada ya, Hasian? Sudah ya? Oke. Nah, tentu kita sebagai klinisi kita akan menengok keluhan intrakranial ICP tadi meningkat. Apakah ini perlu kita lakukan MRI? Apakah kita perlu lakukan CT scan? Kita lihat normal, ya, nggak ada kita apa-apain. Tapi kalau ada atrofi, ada meningeal enhancement, ada hidrosefalus, itu perlu kita perhatikan. Apalagi ada SOL. Karena kalau kita lihat dari hasil CT scan, kadang-kadang SOL. Dari SOL ini kita lihat apakah ini tumor atau bukan. Ya kan? Ternyata ada lesi multiple. Nah, dari hasil pernyataan dari MRI-nya toksum, maka kita berikan obat anti toksum. Tapi ada orang yang mengalami lesi massa intrakranial langsung herniasi. Nah, ini dilakukan biasanya kita konsul ke bedah saraf untuk dilakukan dekompresi atau biopsi yang terbuka. Nah, gejala-gejala toksu ada sakit kepala paling utama 50%, demam, headaches, ya. Kemudian confusion, ya, behavior changes, ya, dan kejang-kejang. Biasanya yang datang ke rumah sakit itu biasanya kejang dengan sakit kepala, ya. Itu yang klinis yang sering kita dapat. Nah, tentu kita melihat apa pengobatannya, terutama pirimetamin 200 mg. First line-nya pengobatan dini pertama itu pirimetamin 75-100 digabung dengan sulfadiazin dan asam folat, atau pirimetamin dengan clindamycin dengan folic acid. Kalau misalnya first line itu ada, bisa dengan second line, tapi tidak digabung, dia bisa sendiri, azitromisin atau claritromisin, ya. Kemudian diberikan juga glucocorticoid. Dan pemberian akut treatment ini adalah 3-6 minggu. Ya. Kemudian, kapan maintenance? Maintenance itu kita harus tetap memberikan pirimetamin dengan sulfadiazin. Karena pirimetamin sulfadiazin supaya didapat, biasanya kita memakai obat fansidar. Obat fansidar itu, nama lainnya itu di situ kalau kita lihat pirimetamin dengan sulfadiazin. Nah, tadi sudah kita bicarakan when to start, sekarang when to stop. Kapan kita stop? Apabila asimptomatik, gejalanya sudah mulai berkurang, hanya mungkin sakit kepala saja, itu kita stop. Ya, tidak ada gejala klinis kejang lagi. CD4-nya di atas 200, terutama setelah 6 bulan. Jadi setiap 6 bulan kita lihat apakah CD4-nya sudah di atas 200. Sedangkan patokan kita kalau dia di bawah 200 itu merupakan cerebral toxoplasmosis. Ini dia kalau kita lihat pada CT scan adanya multiple ring enhancement, di mana kalau kita lihat ada gambaran seperti cincin, ya, dan ini bisa didedi dengan tuberkuloma. Oke, ini diferensial diagnosisnya bisa dibaca, Indah. Kemudian ada lagi topik yang lain yang dikatakan encephalitis oleh karena cytomegalovirus. Ini jarang, tapi di UKDI, ya, itu di sini dikatakan 3A. Jadi wajib kita ketahui juga. Dia menyerang sentral dan peripheral nervous system. Dia terutama sekali pada orang-orang yang individu imunokompromis dengan etiologi CMV, ya, terutama daripada group herpes. Clinical feature-nya ada encephalitis, dan gejala-gejala encephalitis ada demam, ada kejang, dan ada sakit kepala. Dan pengobatannya ganciclovir dengan foscarnet. Kemudian pada malaria cerebral, ini kemarin juga sudah dibicarakan dari parasit, terutama life cycle-nya. Komplikasi malaria berat oleh karena Plasmodium falciparum. Jadi Plasmodium falciparum itu menimbulkan kelainan di otak, ya. Dan ini berhubungan dengan sistem sequester. Karena pada malaria itu ada namanya adherens, ada sequester, ya. Nah, pada sequester itu yang bisa merusak mikrovaskular daripada cerebral. Kalau siklus hidupnya ini sudah kalian tahu lah ya,
yang mana eritrositer, yang mana eksoeritrositer, yang mana pada tubuhnya manusia itu dari melalui proboscisnya itu. Itulah dia nanti akan mengalami perubahan-perubahan. Sampai timbullah yang dikatakan ada namanya malaria cerebral. Ya. Nah, apa yang dipelajari pada malaria cerebral? Pertama, sekarang kita lihat dari lapisan tipis, ya, lapisan daripada pemeriksaan parasitologi. Itu ada gambaran seperti double chromatin atau ring form. Nah, inilah yang dikatakan kalau semalam menurut Dr. Inilda ada namanya star night appearance. Kalau dilihat, dia ada gambaran seperti bersinar, seperti bintang, ya, gambarnya dan itu gambarnya khas sekali untuk Plasmodium falciparum. Ya. Kemudian ini bentuk-bentuknya, morfologinya, ada yang gametosit, ya, macam mana dia bentuk skizon, ini nanti ataupun kalian sudah pelajari di preklinik, ya, di apa namanya, di parasitologi. Nah, patogenesisnya ada 3 teori. Ada teori mekanis, ada teori toksik, dan ada teori permeabilitas. Teori mekanis itu misalnya terjadi penyumbatan pembuluh darah otak akibat terjadinya cytoadherence, sequester, cross-setting, dan faktor-faktor biologi pembuluh darahnya. Ada yang kedua, teori toksik. Ini yang menghasilkan tumor necrosis faktor atau dikatakan proses-proses inflamasi. Ketiga adalah teori permeabilitas. Ini terjadinya adhesi parasit pada endotel, vaskuler, serta banyak faktor toksik yang lepas, serta radikal bebas terutama nitric oxide atau NO. Nah, gejalanya mungkin kalian sudah tahu lah ya, adanya trias malaria, demam, menggigil, berkeringat, sakit kepala, gangguan mental, dan lain-lain. Ini pemeriksaannya, ya. Ada namanya imunokromatografi, ada dilihat analisa cairan cerebrospinal, tapi hati-hati pada ICP karena ada peningkatan limfosit. Ya. Kita biasanya kalau ada suatu malaria cerebral, kita melakukan CT atau MRI untuk melihat adanya edema cerebral. Ini pengobatannya, ya, karena ini obat malaria ini kadang-kadang payah didapat apabila bukan endemis malaria, biasanya kita dapati hanya kina. Nah, kita di rumah sakit itu biasanya lini pertama harus kita kasih artesunate, amodiakin atau primaquat. Ada dulu namanya artemeter, tapi sekarang pun artemeter susah didapat, ya, terutama di apotek. Oke. Ada lagi penyakit NCC, Neurocystic Ini suatu infeksi sistem selulosa oleh Cestoda tenia sodium, cacing ini, ya. Kenapa ini terjadi? Karena mungkin makan kita yang tidak pemanasan lebih dari 70 derajat. Life cycle dari teniasis ini sudah kalian pelajari, ya. Bukan hanya tenia sodium pada babi, tapi pada tenia saginata pada saat itu bisa terjadi, ya. Jadi ada 3 bentuknya. Ada bentuk kistik yang involved daripada ventricle dan brain parenchyma. Ada bentuk racemose yang melibatkan meningen. Dan ada yang bentuk miliar, terutama yang melibatkan anak-anak. Nah, ini tolong dihafal, ya. Bentuk misalnya yang menimbulkan kelainan pada brain parenchyma, kistik. Bentuk yang kelainan meningen, itu racemose. Kalau dia kelainan pada anak-anak, itu miliar, ya. Tinggal kalian cermati aja adik-adik mana yang akan ditanya, ya. Oke. Nah, patogenesisnya tentu ditemukan kuman tenia solium, bentuk tenia solium itu, ya. Kemudian biasanya ada sekret protease inhibitor, ada inflamasi yang minimal, dan ada inflammatory respon, terutama yang mengalami suatu proses degenerasi
klasifikasi. Ya, diagnosisnya definitifnya adanya Scolex. Jadi Scolex itulah pertama sekali ditemukan pada CT scan. Ini menurut Bruto kriteria. 2 mayor atau 1 mayor kriteria tambah 2 minor. Yang mayornya apa? CT scan, CT sarkosis ditemukan 0,5 sampai 2 cm ya, melalui enzim lying immunotransfer block. Ada lagi yang minor, itu berdasarkan gejala klinis, intracerebral punctata atau subcutaneous nodule. Ya, dari MRI itu dia sensitif, terutama parenchymal kyst, intraventricular atau subcranial kyst. Ya, manajemennya tentu diberikan obat antiparasit, obat cacing ya. Kemudian dikasih steroid ataupun perlu surgery. Biasanya obat kortikosteroid diberikan dexamethasone ya. Kemudian diberikan mannitol untuk akut intrakranial hipertensi atau first line anti-epileptik. Antiparasit yang diberikan adalah praziquantel, ya, 50 mg per kilo per hari selama 2 minggu, atau albendazole atau mebendazole yang sering kita ingat, ya, 15 mg per kilogram per day selama 1 bulan. Kemudian inilah bentuk daripada neurocystic sarcosis pada otak itu. Ternyata dia mengalami, kalau kita lihat gambarnya seperti bolong-bolong ya. Kemudian ada topik yang lain yang dikatakan Potts disease. Ini seorang ahli bedah dari England tahun 1779. Dia menemukan 3 gejala daripada spinal tuberculosis, yaitu adanya abses, ada gibus, dan paraplegia. Jadi kalau dilihat pada orang-orang yang adanya abses, kemudian jalannya membungkuk nampak gibus, kemudian dia lumpuh kedua tungkai, ini sudah pasti dikatakan Potts disease. Kemudian dia bisa single atau multiple vertebra yang terlibat, dan paling sering menyebabkan infeksi yaitu daerah thoracolumbar. Itu kenapa sering terjadi di daerah sekitar thoracolumbar, karena dikaitkan dengan predileksi daripada toraks, di sekitar toraks itu ya. Walaupun ada di lumbal, ada di cervical. Lokasinya ini bisa kita lihat ya. Ada yang namanya nomor 1 paradiscal type, nomor 2 sentral, sampai nanti yang kelima appendixial. Yang paling sering itu adalah pada paradiscal type ya. Dan itu kita lihat nanti diskusnya mengalami suatu kompresi ya, atau fraktur daripada kompresi. Ini dia kalau kita lihat dari segi anteriornya itu sudah mengalami fraktur kompresi ya. Jadi dimulai dari proses infeksi, timbul suatu disitis, itis pada diskus maksudnya. Kemudian mengalami osteomyelitis, yang dikatakan Potts, sampai nanti terbentuk perkejuan pada tulang belakang yang disebut dengan abses. Ini patogenesa yang tadi sudah saya ceritakan. Ini bagaimana seseorang itu dari TB ekstrapulmoner bisa menimbulkan kelainan yang pulmoner atau ekstrapulmoner. Kemudian patofisiologinya, rute penyebarannya adalah melalui arteri, bisa hematogen, bisa vena, plexus Parkinson, atau perconjunctivatum. Jadi manifestasi klinisnya adanya paraparese, bentuk kiposis, ya, orang yang kurus, kemudian ada nyeri radikuler, ya, ada batuk-batuk limfadenopati, itu sudah pasti spondylitis ini, ya. Ini gambaran deformitas, gibus, ya, sampai orangnya menjadi kecil, ya, menjadi agak seperti kerdil, ya. Ya, ini foto-fotonya, ini CT scan, ini MRI, kita lihat itu ada fraktur kompresi setinggi torakal 56, gitu ya. Oke, nah tentu kita bertanya, apa pengobatannya? 1, imobilisasi, bed rest, biasanya dengan obat-obatan, TB, 2 bulan pertama streptomycin, INH, rifampicin dan pyrazinamide,
3 bulan sampai 12 bulan adalah INH dengan rifampicin. Untuk operasi itu biasanya indikasinya apabila ada defisit neurologis, adanya abses paravertebra, terapi konservatif yang gagal, adanya kyphoscoliosis yang berat, serta cord dan nerve compression. Nah, tindakan bedah bisa dilakukan drainase abses yang anterior, ya, ini tentu kita kasih konsul bisa ke bedah ortopedi ya, yang konsul untuk spinal ya. Kemudian anterior spinal arthrodesis ataupun posterior spinal arthrodesis. Ya, ini prognosanya karena ini dikatakan dubia et bonum ya, cenderung membaik. Maka mortalitasnya sekitar 20%. Kemudian ada polio. Polio ini kalau kita lihat dulu ada eradikasi polio ya, lebih kurang 2-3 tahun yang lalu. Itu diawali dengan adanya seorang TKW yang pulang dari Sudan, kalau nggak salah saya di desa Cidahu di daerah Bandung kemarin itu. Didapati karena dia sering mandi di sungai, ya, anaknya itu ya mengalami lumpuh lain. Nah, itulah yang dikatakan dengan ternyata setelah diperiksa ada suatu virus polio, ya termasuk RNA virus ya. Jadi dia menginfeksi melalui oral, ya dari tangan ke mulut atau melalui kontak langsung, menimbulkan kelainan pada spinal cord atau brainstem. Jadi ada namanya systemic feature, ras, faringitis, diare. Kalau ini udah tahu lah kan ya, ada bentuk bintik-bintiknya, kemudian ada faringitis, ya, ada mencret-mencret, kemudian tiba-tiba dia muscle weakness, ototnya kelemahan, muscle pain, ya. Tipe-tipenya ada yang asimptomatik, nggak ada gejala, tiba-tiba menimbulkan diare, muscle weakness, ada yang abortif, aseptik, non-paralitik, dan paralitik. Ya, jadi yang asimptomatik itu yang infeksi paling banyak, masuk ke melalui saluran pencernaan dan keluar dalam feses. Ada yang abortif, kemudian ada yang non-paralitik, ada yang paralitik, ini menimbulkan kelainan pada medula spinalis, ada namanya poliomyelitis bulbospinal, yaitu bulbar dengan paralitik, biasanya ada kejang, koma, dan paralisis spastik. Diagnosisnya karena ini melibatkan otot, ya, muscle biopsi, dan dilakukan pemeriksaan neurologis. Kita lihat refleksnya, kita lihat motoriknya, kita lihat sensoriknya, kita lihat gangguan fungsi otonomnya. Apakah memang ada keterlibatan gangguan saraf kranial atau tidak? Ya. Ini pemeriksaan penunjangnya, isolasi virus daripada RNA-nya tadi untuk polio, serologi, dan cairan cerebrospinal. Treatmentnya tidak ada yang efektif. Nah, ada lagi yang penyakit ya kalau ya di daerah yang memelihara misalnya anjing, itu yang paling sering adalah rabies. Ya, kalau dulu seingat saya banyak daerah Nias itu rabies. Kenapa? Karena di situ memelihara binatang anjing itu ternyata ada suatu virus yang namanya Rhabdoviridae itu yang transmitted melalui suatu gigitan binatang. Bisa melalui kelelawar, ya, bisa melalui rakon, ya, atau bisa melalui anjing. Ya. Ini merupakan penyakit zoonotic disease. Walaupun sekarang ini sudah jarang. Ya. Kalau kita lihat etiologinya itu karena adanya gigitan yang menimbulkan kelainan pada nerve endingnya, retrograde, dan akhirnya menimbulkan kelainan pada otak. Transmisinya melalui gigitan atau melalui air liur anjing gila tadi lah yang kita sebut tadi ya. Melalui scratch oral, aerosol, ataupun misalnya terkontaminasi dari kornea, ya, transplantasi kornea. Oke. Jadi
dari segi neurologi dia ada penyebaran menuju sistem saraf pusat, ada yang penyebarannya di dalam sistem saraf pusat, dan ada penyebarannya dari susunan saraf pusat. Jadi dia ada gejala klinisnya ada 4 fase dengan masa inkubasi 20-90 hari. Prodromal, flu-like syndrome, tingling, ya, burning, depression, bizarre, ya, halusinasi. Kalau sensori sudah pain, eksitasi, itu dia gangguan bicara, atau kaku dia bicara, dan sampai terakhir paralitik fase. DD-nya tetanus, kemudian bisa post-vaksin encephalomyelitis, intoksikasi obat-obatan, Japanese encephalitis, sampai ke encephalitis post-vaksinasi. Ini obat-obatannya, ya. Jadi kalau kita lihat obat-obatannya ada Human Diploid Cell Rabies Vaccine (HDCV) atau Rabies Vaccine Absorbed (RVA). Ada yang kombinasi yang disebut Rabies Vaccine, ya, AIRG, ribavirin, interferon, ketamin. Ya. Kemudian tentu kita harus bersihkan terutama luka yang bekas gigitan anjing tadi, terus kita air mengalir terutama dengan sabun. Ya. Dan transmisinya ini biasanya 3 jam untuk dilakukan vaksin. Ya. 3 jam after exposure itu harus kita lakukan vaksin. Ya. Jadi vaksinnya itu diberikan bisa di deltoid kanan kiri, ya. Ada juga nanti diberikan melalui sekitar pusat, ya. Oke. Biasanya ada juga yang memberikan serum heterolog. Itu dosisnya adalah 40 IU per kilogram berat badan. Ada serum homolog, ya, SAR ini, serum anti rabies, 20 IU per kilogram berat badan. Nah, vaksinasi sebelum paparan ada juga, misalnya kita takut ke daerah yang mengalami suatu rabies, bisa divaksinasi sebelum terkontaminasi atau digigit oleh binatang tadi, kemudian 0,5. Atau hari ke-28 juga 0,5 ml secara R. Bisa vaksin diulang 1 tahun atau diulang setiap 3 tahun. Ya. Injeksi di area deltoid itu pada dewasa, di area paha anterolateral pada anak-anak. Ya, demikianlah kuliah pagi ini yang kita bicarakan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Silakan Asian, ada pertanyaan. Masih ada waktu lebih kurang 20 menit lagi. Izin bertanya, Prof. Halo, nggak ada ya? Halo. Izin bertanya, Prof. Oh iya, silakan. Kecil kali suaranya. Silakan Agustina. Untuk neurocystic sarcosis pada kriteria minornya kan ada clinical symptom. Apakah clinical symptomnya itu sebatas gejala neurologis atau gejala dari tinnitus secara seluruhnya, Prof? Gejala neurologis, Agustina. Baik, Prof. Terima kasih, Prof. Ada lagi? Silakan. Ya, saya minta adik-adik sekalian diulang-ulang, ya. Ulang kaji itu supaya lebih mantap, lebih berhasil, supaya nanti kalian mendapat nilai yang terbaik. Contoh kakak-kakak kalian kemarin itu juara pertama itu dari USU untuk ujian UKM PPD. 2 tahun yang lalu ada keluar itu soal tetanus, ada keluar juga soal meningitis. Ya, yang setahun kemarin itu ada cerita tentang kalau tak salah saya malaria cerebral, ya, yang ditanya juga. Cuman dalam bentuk yang ditanya misalnya dari segi plasmodiumnya, bukan dari segi neurologinya. Jadi apa yang kita kuliahkan ini yang harus kalian ulang-ulang. Jadi nanti pada waktu kalian poskap atau kalian ke panitera klinik senior dan datang ke rumah sakit, kalian lihat, oh begini, waktu kuliah sama Prof. Kiking kemarin, pengobatan meningitis TB begini, untuk tetanus begini, untuk spondilitis TB demikian. Dokter Karina sekarang di ruangan pasien apa yang ada?
Halo, ada Dokter Karina? Oh, lagi sibuk Dokter Karina. Ya, saya rasa itu yang saya bicarakan. Kalau tidak ada pertanyaan, lebih kurang saya mohon maaf.